Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi. Harusnya semangat karena kita merdeka hari ini. Dari bacaan kita pada saat ini kita akan renungkan di bawah sebuah tema seragam, yaitu masih butuh pemulihan. Masih butuh pemulihan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang pulih, biasanya selalu dihubungkan dengan kondisi tubuh yang sakit. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudari, pulih memiliki arti yang luas. Pulih artinya kembali ke keadaan semula, pulih menjadi baru, atau pulih menjadi atau kembali ke keadaan yang normal. Sedangkan kalau kita berbicara tentang pemulihan, pemulihan ini merujuk pada proses, merujuk pada cara perbuatan untuk memulihkan. Jadi pemulihan adalah salah satu kebutuhan dan kerinduan terpenting di dalam kehidupan manusia, karena sejatinya setiap kita pasti memerlukan pemulihan. Ada yang ingin dipulihkan dari sakit penyakit, ada yang ingin dipulihkan ketika hubungannya sedang retak dengan sesama manusia, ada yang ingin dipulihkan dari keterpurukan ekonomi, bahkan masalah-masalah kehidupan yang lainnya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, ada satu pemulihan yang dapat mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu pemulihan hubungan dengan Allah. Itu yang tergambar dalam bacaan kita pada saat ini. Bacaan kita pada saat ini berisi doa pemulihan yang dipanjatkan pada masa setelah pembuangan di Babel, dan pada masa itu terjadi kesulitan, terjadi hambatan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Sehingga dalam situasi demikian, umat kembali mengingat bahwa di masa lampau Allah sudah memberikan pemulihan dengan membawa mereka keluar dari pembuangan. Setelah pada saat itu sekitar 70 tahun mereka dijajah, sekitar 70 tahun mereka berada di pembuangan. Bahkan sangat mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari, umat pada saat itu mengingat ketika Tuhan juga membawa nenek moyang mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dari pengalaman inilah kemudian pemazmur menyampaikan permohonannya kepada Allah agar Allah memberikan pemulihan kepada mereka. Pemazmur juga mengingat bahwa ada suatu ketentuan Tuhan bahwa jika manusia tidak kembali hidup dalam dosa, maka Allah menjanjikan damai sejahtera. Itu di ayat yang ke-9 bacaan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pemulihan adalah kebutuhan dan kerinduan terpenting dalam kehidupan manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mungkin ada yang bertanya, apa yang perlu dipulihkan? Yang pertama, yang perlu dipulihkan dalam konteks bernegara. Hari ini tepat tanggal 17 Agustus 2025, kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi kita juga harus menyadari bahwa kemerdekaan yang kita raih adalah karena pertolongan Tuhan di masa lalu, sehingga para pahlawan-pahlawan kita bisa melawan penjajah. Dan kemudian kita sampai pada hari ini, kita dibebaskan dan kita dikaruniakan kemerdekaan. Melalui kemerdekaan ini kita menjadi bangsa yang berdaulat, menjadi bangsa yang bisa berdiri sendiri. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai hari ini kita masih bergumul dengan berbagai macam masalah sosial yang ada. Misalnya keadilan, sudahkah keadilan nampak dalam kehidupan bernegara? Kedamaian, sudahkah kedamaian betul-betul nyata dalam kehidupan bernegara? Ditambah lagi intoleransi umat beragama. Kalau kita bisa menonton Facebook atau TikTok, di mana-mana di luar sana ada kemudian orang dilarang beribadah, ada kemudian perobohan rumah ibadah dirobohkan, ada kemudian pamflet
dilarang mendirikan gereja di sini. Itu adalah masalah-masalah yang kemudian kita temui saat ini. Karena itu kita butuh pemulihan dari Allah. Ada banyak kemudian masalah-masalah sosial, penyelewengan kekuasaan, dan berbagai penyakit sosial lainnya yang kita hadapi di 80 tahun kemerdekaan Indonesia saat ini. Ini yang perlu kita pulihkan. Karena itu bersama-sama kita nyatakan pemulihan atas segala yang terjadi dalam kehidupan bernegara, sehingga kemudian kemuliaan Tuhan nampak dalam kehidupan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, dalam konteks bergereja, kita butuh dipulihkan. Pada masa lampau Bapak Ibu Saudara-saudari, gereja itu menjadi sesuatu yang dirindukan, didengarkan dan diperjuangkan. Lalu bagaimana dengan masa sekarang? Masihkah gereja menjadi tempat yang sangat kita rindukan? Atau justru kita sibuk dengan urusan-urusan kita? Masihkah gereja menjadi tempat pertama di mana kita pergi ketika dalam kehidupan ini kita butuh sesuatu? Mari berefleksi Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan sampai kita hanya sibuk dengan kerjaan kita. Jangan sampai kita hanya sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Lalu gereja menjadi nomor 2. Tapi kita bersyukur hari ini, meskipun gereja jam 7, tapi kita masih tetap menjadikan gereja nomor 1 sebelum kita kembali kepada pekerjaan-pekerjaan dan tugas tanggung jawab kita. Itu yang perlu disyukuri. Dan yang ketiga, yang perlu dipulihkan secara pribadi. Dalam diri kita Bapak Ibu Saudara-saudari ada banyak hal yang ingin dipulihkan. Kita ingin pulih dari sakit penyakit, kita ingin pulih ketika ada hubungan yang retak dengan sesama, kita ingin pulih dari keterpurukan ekonomi, kita ingin pulih dari segala hal yang mungkin menjadi problema dalam kehidupan kita. Karena itu ada satu pemulihan yang mendatangkan suka dalam kehidupan kita, yaitu pemulihan hubungan kita dengan Allah. Mari perbaiki hubungan kita dengan Allah agar kehidupan kita baik dalam kehidupan bernegara, kehidupan bergereja maupun kehidupan pribadi akan berjalan dengan sebaik mungkin. Mari kembali ke dalam kehidupan kita. Semoga kehidupan yang Tuhan karuniakan ini terus menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ada amin? Amin firman Tuhan. Mari bersama-sama kita